Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Hendra dari kelas 4A Praktikum Accurate dengan NIM 5501240038. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Accurate mulai dari pembuatan data perusahaan hingga pencatatan transaksinya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal saat kita pertama kali membuka Accurate. Nah, yang akan kita lakukan pertama itu adalah membuat data perusahaan baru. Untuk membuat data perusahaan baru, kita bisa klik yang ini ya. Nah, di sini kita akan membuat database. Klik titik 3. Di sini bisa dipilih aja ya teman-teman sesuai dengan penyimpanan teman-teman. Nah, untuk nama filenya itu sesuai dengan nama perusahaannya ya. Kalau udah, tinggal di create. Nah, kalau udah gini, klik OK. Ini kita tunggu aja ya teman-teman sampai selesai. Nah, kalau udah tadi masuk teman-teman, kita selanjutnya akan memasukkan kata kunci. Di Accurate ini, kata kuncinya yaitu supervisor menggunakan huruf kecil semua. Tinggal kita ketik ulang. Lalu kalau sudah, klik OK. Nah, di sini kita akan melakukan persiapan singkat. Di sini teman-teman bisa pilih ya bahasanya, bisa bahasa Indonesia ataupun English. Kalau udah, klik lanjut. Nah, yang di sini kita akan memilih persiapan mahir. Klik lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi saat pembuatan data perusahaan ada beberapa langkah. Yang pertama ini adalah langkah pembuatan mata uang. Nah, di sini kita akan menggunakan rupiah ya teman-teman. Kita bisa klik tambah. Namanya kita ketik rupiah. Nilai tukarnya 1. Nah, di sini ada dua opsi, kita pilih yang 1 sama dengan 1 rupiah. Nama negaranya kita pilih Indonesia. Simbolnya Rp. Kalau udah, kita klik OK. Klik yes. Nah, kalau udah, kita bisa lanjut teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengisi informasi periode perusahaan. Nah, untuk mengisi ini kita akan melihat modul yang telah disediakan. Untuk nama perusahaannya kita ketik aja teman-teman, yaitu PT LSA Indonesia. Alamatnya di Jalan Bayangkara nomor 3. Untuk tanggal mulainya yaitu 30 November 2017. Untuk tahun fiskal yaitu 2017. Untuk tahun fiskal ini kita ketiknya cuma 2 angka di belakangnya dong ya teman-teman, jadi kita ketik 17. Untuk default periodenya yang ini 11 dan yang ini 17. Nah, kalau udah kita klik lanjut. Nah, di sini kita bisa lengkapi lagi ya teman-teman informasi perusahaannya. Yang pertama kita isi nomor seri fakturnya 11 lalu NPWP, lalu nomor pengukuhan PKP-nya, tanggal pengukuhannya,
Lalu ada kode cabangnya, jenis usaha, perdagangan sepeda motor. KLUSPT-nya 75342. Kalau udah, kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengisi daftar akun. Sebentar. Nah, di sini kan udah ada otomatis bawaan dari Accurate-nya ya teman-teman. Ini kita bisa hapus dulu semua, sisain yang retained earning. Caranya tinggal klik kanan bawah, lalu hapus. Nah, kalau udah semua teman-teman, sisa retained earning, kita lanjut ke di sini ya teman-teman, klik di sini untuk import data dari berkas. Sebelumnya saya sudah memiliki data dari Excel ya teman-teman. Nah, di sini yang berkas kita pilih yang logo kuning ini, icon kuning, icon file. Lalu kita pilih, jangan lupa tadi filenya kita ubah ke Excel. Nah, di sini kita pilih yang nomor 1 yaitu daftar akun. Kalau udah, ambil data. Nah, kalau udah teman-teman, di sini ada 3 tabel ya. Yang pertama itu kolom data sumber, lalu kolom yang dibutuhkan dan data sumbernya. Nah, di sini ada nomor akunnya, ini karena terbawa dari Excel-nya kita bisa hapus aja. Selanjutnya kita diminta untuk mendefinisikan kolom data sumber. Yang pertama ada nomor akun. Nah, kita klik ini, nomor akun yaitu no akun. Selanjutnya ada nama akun. Nama akun juga. Lanjut tipe akun ya teman-teman. Kita pilih yang tipe akun. Nah, di sini ada definisikan lagi, ada beberapa ya teman-teman, kita bisa isi satu-satu. Yang pertama ada cash or bank, kita pilih cash atau bank. Lalu account receivable, kita pilih akun piutang. Lalu inventory, kita pilih persediaan. Lalu other current asset, kita pilih aktiva lancar lainnya. Lanjut ke fixed asset, yaitu aktiva tetap. Lalu account depreciation, kita pilih akumulasi penyusutan. Scroll lagi ke bawah teman-teman, masih ada. Lalu account payable, kita pilih akun hutang. Lalu other current liability, yaitu hutang lancar lainnya. Lalu long term liability, yaitu hutang jangka panjang. Lalu ada equity, yaitu ekuitas. Revenue, yaitu pendapatan. Cost of goods sold, yaitu HPP atau harga pokok penjualan. Lalu expense, yaitu beban. Lalu ada other expense atau beban lain-lain. Dan yang terakhir ada other income, yaitu pendapatan lain-lain. Kalau udah, kita klik OK. Lanjut, di sini ada mata uang. Kita pilih mata uang. Nah, di sini kita pilih rupiah. Kalau udah, klik OK lagi. Dan terakhir ini saldo. Kita pilih saldo awal. Nah, kalau udah, kita pilih.
Nah teman-teman, kalau udah selesai, kita klik import data di ujung kanan bawah. Oke, ini udah sesuai ya teman-teman, ada 34 data terimpor sesuai dengan Excel yang tadi, dan 0 data gagal. Kalau sudah, klik OK. Oke, nah di sini bisa dicek ya teman-teman, udah sesuai. Nah, lanjut kita lihat ya di bawah sini ada account default untuk ekuitas saldo awal dan akun laba ditahan. Kita ganti ke laba ditahan. Yang bawah juga sama teman-teman, laba ditahan. Kalau udah, kita klik lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut akan mengisi akun default mata uang. Nah, untuk nama mata uangnya udah sesuai, yaitu rupiah. Lanjut ke akun defaultnya, yaitu yang pertama ada akun hutang, ini udah sesuai, yaitu hutang dagang. Lalu akun piutang, kita pilih piutang IDR. Lalu pembayaran di muka penjualan, kita pilih uang muka penjualan. Lalu pembayaran di muka pembelian, kita pilih uang muka pembelian. Lalu diskon penjualan, kita pilih potongan penjualan. Dan untuk laba rugi terrealisir ataupun tak terrealisir, kita kosongkan saja ya teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Di sini kita akan mengisi syarat pembayaran dan pajak. Untuk syarat pembayaran kita pakai dua. Yang pertama itu ada net 30 dan yang kedua ada COD. Untuk pajak kita pakai PPN. Kita isi syarat pembayaran dulu, bisa klik tambah. Nah, di sini kita pilih jika membayar antara 0 hari, maka akan dapat diskon 0% dengan jatuh tempo yaitu 30 hari. Untuk keterangannya kita ketik net 30. Kalau udah, klik OK. Nah, untuk yang kedua yaitu COD, kita tambah lagi. Jika membayar antara 0 hari ya teman-teman, maksudnya kita akan dapat diskon 0%. Jatuh temponya juga 0 hari. Nah, untuk keterangannya kita ketik COD. Jangan lupa ini di checklist teman-teman. Klik OK. Oke, lanjut kita ke yang pajak. Klik tambah. Nah, di sini namanya yaitu PPN. Nilainya karena tadi kita pakai perusahaan yang pada tahun 2017, maka di saat itu masih menggunakan tarif 10% teman-teman. Untuk kodenya kita T, yaitu tax artinya. Keterangan kita ketik pajak pertambahan nilai. Untuk akun pajak penjualan kita pilih yang PPN keluaran. PPN keluaran dan pajak pembelian kita pilih PPN masukan. Oke, kalau udah selesai, kita klik OK teman-teman. Nah, kalau udah kita bisa lanjut lagi. Oke, lanjut ke tipe pelanggan atau langkah ketujuh. Untuk tipe pelanggan ini udah ada otomatis ya teman-teman, yaitu umum. Dan untuk metode pengiriman kita bisa tambah. Nah, kita bisa klik ketik tiki. Kalau udah, tinggal di OK dan lanjut. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu langkah ke-8 yaitu mengenai pelanggan. Sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman, kita akan mengambil dari data Excel yang kita punya. Kita bisa klik di sini. Lalu klik icon kuning atau icon file. Kita ubah dulu ya jadi Excel files of type-nya. Kita pilih yang nomor 2 yaitu daftar pelanggan. Kalau udah, klik open. Lalu ambil data. Nah, di sini untuk judulnya itu kita hapus lagi teman-teman.
Nah, seperti yang sebelumnya, kita akan mendefinisikan lagi. Untuk nama pelanggan, kita ke nomor pelanggan juga. Lalu nama pelanggan. Kita klik nama pelanggan. Lalu untuk currency, kita pilih yang mata uang. Nah, di sini kita pilih yang rupiah. Klik OK. Oke, lalu saldo, kita pilih yang saldo awal. Lalu ada nomor faktur. Kita pilih nomor faktur saldo awal. Lalu ada tanggal faktur, kita pilih yang pajak pertama. Di sini kita pilih PPN, klik OK. Dan yang terakhir ada term, kita akan pilih syarat. Nah, di sini net 30 ya data sumbernya, kita pilih lagi definisinya, yaitu net 30 juga, klik OK. Nah, lanjut ke tabel kedua, yaitu nama kolom yang dibutuhkan ada tipe pelanggan. Kita definisikan sebagai umum. Nah, kalau udah, kita bisa import datanya. Pastikan udah sesuai ya teman-teman, yaitu 3 data yang terimpor. Kalau sudah, klik OK. Dan kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut kita langkah ke-9, yaitu pemasok. Seperti sebelumnya, kita akan mengambil datanya dari Excel. Kita klik lagi icon kuning yang file ini. Jangan lupa files of type-nya kita ganti ke Excel. Kita pilih nomor 3, yaitu daftar pemasok. Klik open. Lalu ambil data. Nah, seperti biasa, kita hapus dulu ya teman-teman. Oke, kalau udah, kita akan mendefinisikan lagi. Yang pertama ada nomor pemasok. Kita klik nomor pemasok juga. Lalu nama pemasok, yaitu nama pemasok juga teman-teman. Lalu yang ketiga ada currency, yaitu mata uang. Kita pilih yang mata uang. Nah, di sini kita pilih definisinya, yaitu rupiah. Lalu klik OK. Lalu untuk saldo, kita pilih yang saldo awal. Selanjutnya ada nomor faktur. Kita akan pilih yang nomor faktur saldo awal. Lalu tanggal fakturnya kita pilih yang pajak pertama. Nah, di sini kita pilih yang PPN. Klik OK. Termnya kita pilih yang syarat. Nah, di sini untuk net 30 kita definisikan ke net 30 juga. Dan COD juga teman-teman. Klik OK. Kalau udah, kita langsung ke import data lagi aja. Ini udah sesuai ya teman-teman, ada 3 data yang terimpor. Nah, kalau udah, kita bisa lanjut ke 10 ya. Di sini ada proyek dan departemen.
Namun karena tidak ada informasi khusus di PT LSA Indonesia, maka kita bisa skip aja ya teman-teman, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada kategori gudang dan kategori barang. Nah, untuk yang gudang ini udah ada ya teman-teman, nama gudangnya itu Sentry. Dan untuk kategori barang kita skip aja, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut ya, kita akan mengisi akun default barang. Yang pertama ada persediaan, kita pilih yang persediaan motor. Lalu penjualan, kita pilih yang penjualan. Lalu retur penjualan, kita pilih yang retur penjualan. Lalu diskon barang penjualan, kita pilih yang potongan penjualan. Lalu akun barang pengiriman, kita pilih yang persediaan motor. Harga pokok penjualan, kita pilih yang harga pokok penjualan juga. Lalu ada retur pembelian, persediaan motor. Lalu akun biaya, kita pilih yang beban luar usaha. Dan terakhir ada akun barang belum ditagih, kita pilih yang hutang penerimaan barang. Kalau udah, bisa kita lanjut ya teman-teman. Akun default pesanan produksi kita skip aja ya, karena tidak ada informasi tambahan dari PT LSA ini. Kita lanjut. Nah, untuk metode biaya ini ada dua, ada yang rata-rata dan ada yang first in first out atau FIFO. Nah, untuk kasus pada PT LSA Indonesia ini kita akan memilih yang FIFO. Kalau udah, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, untuk informasi barang, kali ini kita akan mengambil data dari Excel lagi. Jangan lupa tipe filenya kita ganti ke Excel. Kita pilih yang nomor 4, yaitu daftar barang. Kalau udah, open and ambil data. Nah, di sini jangan lupa yang paling atas kita hapus dulu ya. Nah, kalau udah, kita akan mendefinisikan lagi untuk nomor barang. Kita pilih yang nomor barang juga. Lalu ada description. Kita pilih yang deskripsi barang. Lalu quantity. Kita pilih yang kuantitas. Lanjut cost per pieces-nya. Kita pilih yang satuan control quality atau control kuantitas. Nah, untuk value-nya teman-teman kita ganti ke total biaya. Baru untuk sales price-nya kita ganti ke dev harga jual 1. Nah, untuk tipe barang dan tipe persediaan di kolom kedua kita definisikan ulang. Untuk tipe barang kita pilih yang persediaan, dan untuk tipe persediaan kita akan pilih barang jadi. Nah, kalau udah, kita import data. Nah, pastikan sudah 4 data yang terimpor. Lalu kita klik OK. Kalau udah, kita bisa lanjut lagi ya teman-teman. Oke, lanjut ke langkah 16, yaitu tipe aset tetap kena pajak. Kita akan mengambil dari dokumen Excel lagi teman-teman. Di sini kita ganti dulu filenya jadi Excel. Lalu pilih yang nomor 5, yaitu daftar tipe aset tetap pajak. Lalu klik open. Lalu ambil data. Nah, di sini kita hapus lagi ya teman-teman yang paling atasnya. Yes. Nah, di sini di tabel pertama kita akan definisikan ulang. Yang pertama ada tipe aktiva tetap fiskal, yaitu golongan aktiva tetap pajak. Yang kedua ada umur aktiva tetap, yaitu umur ekonomis. Dan yang terakhir ada metode penyusunan fiskal, yaitu metode penyusutan pajak.
Nah, di sini ada 3 lagi yang harus kita definisikan. Yang pertama straight line method. Kita pilih yang metode garis lurus. Lalu yang kedua yang double dislining method. Pilih yang metode saldo menurun. Dan yang terakhir ada non depreciable. Pilih yang tidak terdepresiasi. Klik OK. Kalau udah, kita tinggal import datanya teman-teman. Nah, di sini udah ada 19 data terimport, berarti udah bener ya teman-teman. Tinggal klik OK. Lalu lanjut. Oke, next kita akan mengisi langkah 17, yaitu mengenai tipe aset tetap. Kita akan import dari berkas dari Excel lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pilih yang nomor 6, yaitu daftar tipe aset tetap. Klik open, lalu ambil datanya. Kalau sudah, jangan lupa hapus yang paling atas. Nah, di sini kita akan mendefinisikan ulang. Yang pertama ada tipe aktiva tetap. Di sini tipe aktiva tetap juga. Yang kedua ada tipe aktiva tetap pajak. Kita pilih yang golongan aktiva tetap pajak. Nah, di sini ada pendefinisian lebih lanjut. Yang pertama ada tidak disusutkan. Ini sesuaikan, samain aja ya teman-teman. Tidak disusutkan, lalu bangunan permanen. Lalu yang ketiga ada golongan 1 garis lurus. Dan yang terakhir golongan 2 garis lurus. Nah, kalau udah kita klik OK. Lanjut langsung ke import datanya teman-teman. Ini udah ada 5 ya yang terimport, berarti udah sesuai. Klik OK. Tinggal lanjut. Oke, lanjut teman-teman ke langkah 18. Kita akan mengimport dari berkas lagi. Ini adalah import yang terakhir atau yang ke-7. Kita ganti file of type-nya ke Excel. Pilih yang daftar aset tetap. Kalau udah, klik open. Lalu ambil datanya teman-teman. Nah, di sini jangan lupa hapus lagi yang paling atasnya. Yes. Nah, lanjut kita akan mendefinisikan ulang. Yang pertama ada tipe aktiva tetap. Kita pilih tipe aktiva tetap juga. Nah, untuk di sini kita sesuaikan ya teman-teman, disamain aja. Yang pertama tanah. Yang kedua ada gedung. Dan yang terakhir ada peralatan. Kalau udah, klik OK. Yang kedua kode aktiva tetap. Kita pilih kode aktiva juga. Lalu ada keterangan aktiva. Klik yang keterangan aktiva juga. Lalu ada tanggal pembelian. Kita pilih yang tanggal pembelian, lanjut ke tanggal pemakaian. Pilih yang tanggal pemakaian juga. Lalu umur bulan aktiva. Nah, di sini ada 2 teman-teman, jangan sampai keliru, ada yang tahun dan ada yang bulan. Kita pilih yang tahun. Lanjut metode penyusutan. Kita pilih metode penyusutan. Nah, di sini ada pendefinisian lebih lanjut. Yang pertama ada tidak terdepresiasi. Samain aja teman-teman. Yang kedua ada metode garis lurus. Klik OK. Kalau udah, kita scroll ke bawah lagi, masih ada. Lanjut ada akun aktiva. Pilih yang akun aktiva juga. Di sini sesuaiin lagi teman-teman, disamain aja. Yang pertama tanah, yang kedua gedung, dan terakhir ada peralatan. Udah, klik OK. Lanjut ke akun akumulasi depresiasi. Nah, di sini sesuaiin lagi teman-teman. Ini samain dengan ininya ya, kodenya.
Yang pertama ada akumulasi penyusutan gedung, dan yang kedua akumulasi penyusutan peralatan. Lalu klik OK. Lanjut ke akun beban depresiasi. Kita pilih akun beban depresiasi juga. Di sini sesuai dengan kodenya teman-teman. Yang pertama ada beban penyusutan, kita akan pakai yang beban penyusutan gedung, dan yang kedua beban penyusutan peralatan. Nah, udah sesuai, klik OK lagi. Lalu ada sumber dana, kita pilih yang sumber dana. Lalu ada akun sumber dana, kita pilih yang akun sumber dana juga. Laba ditahan di sini kita definisikan ke laba ditahan juga teman-teman. Kalau udah, klik OK. Nah, karena udah semua, kita langsung ke import data aja teman-teman. Pastikan ada 4 data yang terimpor, berarti udah sesuai dengan file yang kita impor. Lalu klik OK dan tinggal dilanjut. Oke teman-teman, lanjut ke langkah 19. Di sini hanya ada neraca percobaan. Jadi bisa kita lihat ya, di debit kreditnya udah sesuai, yaitu Rp818.725.000. Maka kita bisa lanjut aja. Nah, di langkah terakhir atau langkah 20 cuma ada preferensi perusahaan. Nggak ada yang kita ubah, kita bisa lanjut. Nah oke, udah selesai teman-teman untuk data perusahaan yang kita buat. Kita bisa klik icon selesai. Oke teman-teman, karena daftar perusahaannya sudah selesai, maka kita akan lanjut ke pencatatan transaksi. Namun, sebelum kita melakukan pencatatan transaksi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita akan mengoreksi neraca saldo di beberapa akun. Dan yang kedua, kita akan menutup laporan pada bulan November, karena saat kita mulai Accurate ini, kita mulai pada tanggal 30 November 2017. Maka dari itu kita harus menutupnya dulu, karena pencatatan yang akan kita lakukan di depan nanti itu adalah pencatatan di bulan Desember. Oke teman-teman, lanjut ke tahapan pertama yaitu mengkoreksi saldo di neraca saldo ya. Kita akan menuju ke laporan, lanjut ke daftar laporan. Untuk kategori laporan kita pilih yang buku besar. Detail laporannya kita pilih yang neraca saldo klasik, tap 2 kali. Nah, untuk pertanggalnya kita ganti ke 30 November 2017. Lalu parameter lainnya kita checklist yang termasuk saldo 0. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini muncul ya neraca saldo PT LSA Indonesia pada tanggal 30 November 2017. Kredit debitnya sebenarnya sudah balance, namun di sini ada akun opening balance equity. Nah, ini yang akan kita koreksi teman-teman. Kita bisa klik 2 kali pada saldonya. Nah, di sini ada beberapa ya yang harus kita ubah. Yang pertama nih, gini teman-teman contohnya. Yang pertama kita akan klik ini yang account opening balance kode 11010. Nah, untuk account numbernya dan account name-nya kita ganti ke laba ditahan. Lalu kalau sudah, simpan dan tutup. Nah, coba kita perbaharui dulu teman-teman. Nah, kalau udah diperbarui dia akan otomatis 0. Maka kita akan mengubah semua ini ke akun laba ditahan teman-teman. Kita ubah satu-satu ya. Jangan sampai keliru teman-teman, karena opening balance equity bukan hanya di kredit namun di debit juga. Maka kita harus teliti saat mengubahnya. Nah, kalau udah semua, kita bisa klik perbarui. Nah, pastikan
akun opening balance equity-nya udah 0 ya teman-teman. Kalau udah, kita hapus aja. Oke teman-teman, untuk neraca saldo klasiknya coba kita perbarui lagi ya. Nah, di sini untuk akun opening balance equity-nya udah 0 ya teman-teman, dan laba ditahannya di sini udah bertambah. Maka udah selesai, tinggal kita close lagi aja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap 2, yaitu tahap penutupan aktivitas di bulan November ya teman-teman, karena kita akan melanjutkan ke pencatatan transaksi di bulan Desember, maka kita harus menutup dulu nih di bulan November karena kita mulainya pada saat 30 November tadi. Untuk caranya kita mulai ke menu aktivitas, pilih yang periodik, lalu proses akhir bulan. Nah, untuk periodenya kita pilih yang November. Tahunnya kita ganti ke 2017. Kalau sudah, klik OK. Nah, jika sudah ada muncul information proses akhir bulan telah selesai, maka kita klik OK lagi. Nah, maka udah selesai teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pencatatan transaksi, sebelumnya kita harus mengatur pajaknya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mulai di menu penjelajah ini, lalu masuk ke daftar. Yang pertama, klik yang pemasok. Nah, di sini kita klik, lalu pindah ke menu termin. Nah, untuk pajak satunya kita ubah ke pajak pertambahan nilai, lalu klik OK dan ulangi ke PT Kinabalu dan yang cash juga. Nah, kalau udah, kita klik yang ini perbarui. Sudah, kita balik lagi ke daftar, lalu pelanggan, ulangi lagi kayak tadi. Kalau yang pelanggan ini dia ada di menu penjualan. Pajak satunya kita ubah ke pajak pertambahan nilai, lalu klik OK dan ulangi ke pelanggan yang lain. Sudah, klik perbarui lagi. Nah, sudah selesai teman-teman untuk pengaturan pajaknya, jadi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mulai pencatatan. Yang pertama di sini ada faktur pencatatan penjualan, yaitu transaksi penjualan kepada PT Bintang ya. Ini dilakukan secara kredit karena dia pakai terminnya net 30. Nah, caranya yang pertama kita ke menu aktivitas, lalu penjualan, lalu ke faktur penjualan. Nah, di pelanggan kita pilih yang PT Bintang, lalu invoice numbernya tadi itu dia 01 garis miring PJ. Untuk tanggalnya dia pada tanggal 5 Desember 2017. Ship date-nya juga sama, 5 Desember 2017. Nah, untuk tarifnya udah benarnya net 30. Lalu kita langsung ke item. Dia yang pertama itu Honda Supra, jumlahnya 2 unit. Yang kedua Suzuki Smash, 2 unit juga. Yang pertama Honda Supra, kuantitasnya 2. Lalu di tab, nah pada menu teks ini karena dia tadi kena pajak, kita tambah kodenya yaitu tag, lalu di tab lagi. Lanjut ke item kedua yaitu Suzuki Smash, kuantitasnya juga 2. Dia juga kena teks ya, jadi tambahin teks lagi. Nah, kalau udah di sini kan total invoice-nya itu 46.200.000 ya. Sedangkan di contoh soal itu 47.200.000. Nah, dia di sini kena biaya kirim 1 juta. Jadi
If rate-nya kita pilih 1 juta, lalu enter. Nah, di akun biaya kirim kita ganti ke beban luar usaha. Kalau udah klik, udah sesuai teman-teman, total invoice-nya 47.200.000. Lalu tinggal disimpan dan tutup. Oke teman-teman, lanjut ya ke transaksi selanjutnya. Di sini ada pelunasan utang dagang pada tanggal 10 Desember 2017 kepada CFM Rapi sebesar 15 juta. Nah, caranya kita ke menu aktivitas, lalu pembelian dan pembayaran pembelian. Nah, vendornya ini kita pilih yang CFM Rapi. From numbernya 01-BKK 01-BKK. Payment date-nya tadi 10 Desember ya 2017. Oke, udah benar. Check date-nya juga kita ganti, samain ke 10 Desember 2017. Oke, nah di sini bisa dilihat ya teman-teman, amount-nya 15 juta. Nah, kalau udah kita ini checklist di kolom bayar ini sampai muncul payment amount-nya sebesar 15 juta. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik simpan dan tutup. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini kita akan memasukkan transaksi pembelian. Nah, untuk caranya kita ke menu aktivitas, lalu pembelian, ke faktur pembelian. Nah, untuk vendornya kita isi PT Kinibalu, lalu invoice numbernya kita sesuaikan dengan nomor faktur yaitu 01-PB. Invoice date-nya 15 Desember 2017. Ship date-nya juga samain teman-teman, yaitu 15 Desember 2017. Nah, kalau udah langsung ke menu item. Nah, yang pertama itu dia beli Honda Supra. Di tab kuantitinya itu 3. Nah, untuk unit price-nya itu di Honda Supra itu 9.100.000 per unit. Lalu tab lagi. Untuk di menu teks kita masukkan ke detailnya. Lalu tab. Untuk item kedua yaitu Suzuki Shogun. Kuantitinya 4. Untuk harga per unitnya yaitu 9.900.000. Jangan lupa masukin ke teksnya. Nah, kalau udah teman-teman, di sini kita bisa lihat subtotalnya udah sesuai ya 66.900.000. PPN-nya juga udah sesuai 6.690.000. Di sini ada menu tombol kalkulator, kita bisa klik sampai amount-nya muncul ya teman-teman. Lanjut, di soal kita bisa lihat ada biaya kirim sebesar 1 juta. Nah, untuk memasukkannya kita pilih ke menu beban. Nah, untuk account number-nya kita pilih biaya angkut pembelian. Lalu amount-nya kita masukin 1 juta. Nah, di sini kita klik teman-teman sampai ada tombol checklist. Kalau udah, kita klik lagi menu kalkulatornya sampai muncul angka 74.590.000 rupiah. Kita bisa lihat ya teman-teman, udah sesuai. Nah, di bawah kiri sini ada nomor faktur pajak. Kita bisa masukin teman-teman, yaitu 010.000.11. Nah, untuk di kolom keduanya kita masukin 085. Kalau udah, kita bisa klik simpan dan tutup.
Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini ada transaksi keempat, yaitu penerimaan piutang usaha dari PT Matahari sebesar 20 juta rupiah. Nah, caranya kita ke menu aktivitas, lalu penjualan, lalu penerimaan penjualan. Nah, di receipt from-nya kita pilih yang PT Matahari. From number-nya sesuai dengan BKM number-nya, yaitu 01-BKM. Payment date-nya kita sesuaikan juga pada tanggal 20 Desember 2017. Check date-nya jangan lupa teman-teman, di sini juga diisi 20 Desember 2017. Nah, kalau udah, kita bisa lihat ya teman-teman, ada penjualan pada tanggal 30 November 2017 sebesar 20 juta rupiah. Nah, di sini kita checklist pada kolom bayar sampai muncul payment amount-nya. Kalau udah, klik tombol kalkulator sampai muncul angka 20 juta di check amount, dan kalau sudah tinggal disimpan dan tutup. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini ada transaksi kelima, yaitu pembayaran beban. Di keterangannya kita bisa lihat yaitu pembayaran mengenai rekening listrik pada bulan November sebesar 3 juta dan telepon sebesar 2 juta kepada Telkom PLN. Nah, berarti ini termasuk ke bulan lalu ya teman-teman. Untuk cara pembayarannya, kita ke menu aktivitas, lalu kas dan bank, pilih yang pembayaran. Paid from-nya kita pilih yang Bank Mandiri, lalu voucher number-nya diisi sesuai dengan nomor BKK, yaitu 02-BKK. Untuk tanggalnya yaitu pada tanggal 20 Desember 2017. Nah, untuk memo ini sebenarnya opsional ya teman-teman, bisa diisi ataupun tidak. Namun jika ini diisi, kita bisa diketik sebagai pembayaran listrik dan telepon pada November 2017. Kalau sudah, langsung ke amount-nya, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, kalau udah, kita isi yang account number-nya. Karena ini hutang beban ya teman-teman, kita pilih yang hutang beban di sininya. Nah, kalau udah amount-nya muncul, kita klik menu kalkulator ini sampai total payment-nya muncul 5 juta rupiah. Kalau sudah, tinggal disimpan dan tutup. Oke teman-teman, karena transaksinya sudah selesai semua, selanjutnya kita akan cek laporannya teman-teman, laporan keuangan PT LS Indonesia. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman. Untuk yang sekarang saya akan mencontohkan cara melihat laba rugi. Kita klik yang laba rugi standar. Nah, di sini parameternya kita ganti dari 1 Januari 2017 sampai ke 31 Desember 2017. Lalu klik OK. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman, PT LS Indonesia laba rugi. Di sini udah lengkap semuanya. Bisa teman-teman cek lagi aja untuk laporan yang lain. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.